Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan hadis yang ke-142 atau hadis yang ke-22 dari bab yang ke-13 dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadisnya diriwayatkan dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As, yaitu Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'una khaslatan a'laha manihatul anzi. Ada 40 perangai akhlak, kebiasaan, tata krama yang baik, khoslah namanya. Ada 40 khoslah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'laha manihatul anzi. Yang tertingginya adalah memberikan kepada orang lain kambingnya untuk diperah susunya. Jadi memberikan susu kepada orang lain, dengan dia memerah kambing tersebut. Ini yang tertingginya, karena kambing binatang piaraan yang berkah, kemudian air susu juga khasiatnya bagus, harganya mahal, bergizi, dicintai juga. Maka tatkala dia memberikan hal yang demikian itu, maka ini yang tertingginya. Berikutnya, kemudian beliau mengatakan, ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha. Siapa saja yang beramal dengan salah satu di antara 40 perangai tersebut, roja'a thawabiha, syaratnya berharap pahala, yang disebut dengan ihtisab. Jadi ihtisab itu artinya berharap pahala. Jadi kalau kita beramal saleh, misal meminjamkan potongan kuku, niatnya adalah mengharap pahala walaupun potongan kuku, atau kita misalnya meminjamkan helm, itu niatnya juga pahala. Atau mungkin kita menyalakan lampu untuk taklim, itu niatnya apa? Pahala. Jadi dari kebaikan-kebaikan itu jangan sampai lepas dari niat berharap pahala. Mungkin kalau kita gosok gigi juga niat berpahala, karena kadang kita bergosok gigi karena kebiasaan saja. Mandi juga niatnya mendapatkan apa? Pahala. Kadang kita mandi kebiasaan, jadi bismillah lah saya mau mandi, biar dapat pahala, di samping bersih tentunya. Mengharapkan pahala. Roja'a thawabiha, karena berharap pahalanya. Berikutnya, wa tasdiqa, dan membenarkan mau'idiha, janji-janjinya tatkala kita melakukan amal kebaikan tersebut. Illa adkhalahullahu biha al-jannah, kecuali dengan sebab tersebut Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Berarti di sini banyak sekali kebaikan-kebaikan itu, dan jangan lupa berharap pahala
dan membenarkan janjinya. Misalnya kita membersihkan kamar, ya, kemudian ya membetulkan kaca, membersihkan kaca. Jadi banyak sekali. Ya, kalau thalabul ilmi seperti ini jangan dibahas. Itu ada keutamaan-keutamaan sendiri. Nah, ini yang dibahas adalah khoslah, kebiasaan baik atau akhlak yang baik. Ini menjadi ya jalan yang sangat banyak bagi siapa saja untuk meraih kebaikan. Berikutnya hadis yang ke-143 atau hadis yang ke-23 dari bab ini. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Diriwayatkan dari Abi bin Hatim, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apakah sabda Rasulullah? Ini sabdanya kelihatannya biasa, tetapi kalau direnungi, dipahami sangat agung. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sebesar separuh butir kurma. Ya, walaupun dengan bersedekah 1 butir setengah dari butir kurma. Nah, di sini kalau dikupas faedahnya sangat banyak. Di antaranya larangan bakhil. Karena kalau kita bakhil, mungkin kita punya 10 kurma, tidak satu pun dari 10 kurma itu yang kita sodakohkan. Padahal misalnya kita sodakohkan separuh saja dari 10 kurma kita tadi, ini bisa untuk melindungi api neraka. Ini satu nih, jelas. Kemudian juga ini hal penting ya dalam kehidupan kita, tapi terkadang dianggap remeh. Ya, tapi zaman dulu ini sering diajarkan. Misalnya tatkala kita makan, misalnya kita makan mangga 1 butir. Ada teman kita tawarin dulu, mau ini, ya mau. Kalau mau, alhamdulillah kita kasihkan. Maka mangga yang kita kasihkan yang sedikit itu bisa untuk menamenge kita dari api neraka. Mangga, ayo mangga. Atau misalnya kita makan nasi bungkus. Ya, kita makan nasi bungkus, lauknya mungkin cuma telur sama ya ikan asin. Sama kalau zaman dulu itu sama gorengan ya kedelai hitam. Ya, telur, kedelai hitam, sudah ikan asin. Ya, tatkala kita ada teman di situ, ayo makan. Mungkin orangnya malu, akhirnya ngambil 1 ekor dari ikan asin tadi. Dimakan dia dengan ikhlas, kita juga ikhlas. Ini bisa melindungi kita dari api neraka. Jadi ingat, setiap kita ada kebaikan, jangan sampai kebaikan itu tidak bernilai lebih bagi diri kita. Makan memang kebaikan, tapi kalau kita makan untuk diri sendiri, maka nilai lebihnya diantaranya melindungi dari neraka tentunya kurang. Ini contoh saja. Ya, dan di sini Rasulullah mengatakan, lindungilah diri kalian dari api neraka. Kemudian di sisi yang lain, ya, betapa api neraka itu sangat dahsyat. Karena saking dahsyatnya api neraka, sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita dari neraka, lakukanlah. Walaupun hanya dengan apa? Dengan separuh daripada kurma, ya. Separuh daripada kurma. Bagaimana kalau lebih? Tentunya lebih baik. Bagaimana kalau lebih lagi? Tentunya lebih baik. Tapi kalau tidak ada, lakukanlah walaupun hanya separuh kurma. Ya, makanya kita mohon kepada Allah kemudahan di setiap waktu, setiap saat untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi kita, baik dunia kita ataupun akhirat kita. Berikutnya, di dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, juga dari Adi bin Hatim, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh." Siapa saja di antara kalian, ini satu perkara yang sangat menakutkan. Ya, nanti akan diajak bicara satu persatu. Siapa saja di antara kita, ya, di mahsyar nanti.
Mengerikan ya. Para nabi aja takut. Maka diajak bicara oleh Tuhannya. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada antara dia dengan Allah itu penterjemah. Jadi diterjemahkan. Maka diajak bicara. Kenapa kamu melakukan begitu? Kenapa? Ditanya ya. Maka dalam keadaan demikian itu dia butuh adanya amalan yang melindungi dari murka Allah. Adanya kebaikan yang membuat tentram kita. Maka apa yang terjadi? Fayanzuru aymana minhu. Maka dia kemudian melihat ke sebelah kanan. Fala yara illa ma qad qaddam. Maka tatkala dia lihat ke sebelah kanan, dia tidak bisa melihat apa-apa kecuali apa yang dia telah suguhkan. Wa yanzuru ash'ama minhu. Kemudian dia melihat sebelah kirinya. Fala yara illa ma qad qaddam. Maka dia tidak bisa melihat apa-apa kecuali apa yang dulu dia pernah lakukan tatkala di dunia. Wa yanzuru baina yadayhi. Kemudian dia melihat depannya. Fala yara ilan nar. Ternyata dia tidak bisa melihat apa-apa kecuali neraka. Tilqa wajhi, di depan wajahnya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam keadaan yang demikian mengerikan, fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Maka lindungilah diri kalian dari neraka walaupun dengan separuh dari kurma. Nah ini, jadi berusaha sekuat tenaga. Nah kalau separuh dari kurma saja tidak bisa, tidak punya, apa yang harus dilakukan? Famalam yajid fabi kalimatin thayyibah. Maka barang siapa yang tidak menjumpai apa saja, maka dengan kata-kata yang thayyibah, kata-kata yang baik, misalnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ya, ataupun misalnya astagfirullah, astagfirullah, atau misalnya la haula wala quwata illa billah, ya, atau hasbiyallah, hasbiyallah, ataupun yang lainnya dari kata-kata yang baik. Ya, kata-kata yang baik banyak sekali ya. Sabar, tawakal, begitu, tabah. Itu diingatkan dengan kata-kata yang baik. Berikutnya hadis yang ke-24 atau 144 nih. Hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yarda 'anil 'abdi ayyakula aqlata fayahmaduhu 'alaiha au yashraba syarbata fayahmaduhu 'alaiha." Jadi sesungguhnya Allah SWT sungguh-sungguh ridha kepada hamba tatkala makan satu suap, dua suap, kemudian dia memuji Allah SWT. Jadi di sini larangan keras ya, mencela apa? Makanan. Kalau nggak suka ya udah diem. Ya. Karena sejatinya seluruh makanan itu adalah apa? Enak. Seluruh makanan itu enak. Ya, kalau nggak enak itu karena yang masak. Jadi yang masak itu bukan makanannya. Jadi makanan semuanya enak. Makanya tidak ada makanan yang tidak enak. Makananku kecut banget. Itu dimasak sama orang yang ahli bisa manis, kecutnya hilang. Misalnya makanan manis banget, itu bisa jadi kecut sama orang yang pintar. Pahitnya sama yang ahli masak. Ada makanan ya mungkin terlalu asin, bisa nanti asinnya hilang. Ya, jadi seluruh makanan itu adalah apa? Enak. Makanya memuji Allah tatkala makan. Ayashraba syurbah, atau minum dengan satu kali minum, ya, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, dalam makan, dalam minum, dalam apa saja ada kebaikannya. Tetapi ingat, di dalam segala keadaan pun ada kejelekannya. Jadi hidup ini memang kebaikan disertai dengan kejelekan, kejelekan disertai dengan kebaikan, tergantung kita. Misalnya taklim jelas baik. Tapi ada juga ya di suasana taklim dia tidak dapat manfaatnya taklim, mungkin bermain. Di suasana sholat ya ada kebaikannya. Tapi dia bisa jadi sholatnya malah dibenci karena ya dia lihat ke atas, ya, sambil bermain, ya. Jadi hidup ini antara mengumpulkan pahala
dan menghancurkan pahala senantiasa berjalan beriringan. Senantiasa berjalan beriringan. Jadi yang kita waspadai, ya, rontoknya amalan kita, yang kita waspadai adalah kita tidak dapat pahala di setiap waktu dan setiap kesempatan. Nah, pandai-pandai menjaga diri, ya, agar kebaikan itu bisa teraih. Berikutnya ini hadis yang terakhir dalam bab ini, ya, hadis yang ke-25 atau 145. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala kulli muslimin sadaqah, bagi setiap muslim itu sedekah. Dinamakan dengan sedekah karena membenarkan keimanan. Jadi memang hidup ini bisa berjalan dengan baik itu karena asbab keimanan. Maka tatkala dia beramal dari amal-amal kebaikan, itu sebagai bukti pembenaran keimanan dia kepada Allah SWT. Dan ini disebut dengan apa? Sedekah. Bagi setiap muslim ada kesempatan untuk sedekah. Qal ara'aita illam yajid, kemudian sahabat bertanya, apakah pendapatmu apabila dia tidak menjumpai sedekah? Kemudian Rasulullah mengatakan, ya'malu biyadaihi, dia bekerja dengan tangannya, fayanfa'u nafsahu, maka bermanfaat untuk dirinya, wa yatasaddaqu, dan bersedekah. Qala ara'aita illam yastati, dan apabila dia tidak mampu, bagaimana pendapat Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, yu'inu dzal hajah al-malhuf, menolong orang yang betul-betul membutuhkan. Qala ara'aita illam yastati, dan apabila ini tidak bisa, tidak dijumpai, apa yang harus dilakukan? Ternyata ini bisa dilakukan semuanya. Rasulullah mengatakan, ya'muru bil ma'ruf awil khair, dia memerintahkan orang berbuat yang ma'ruf ataupun kebaikan. Kemudian ditanya lagi, apabila dia tidak mengerjakannya bagaimana? Maka Rasulullah mengatakan, yumsiku anisyar, dia jangan berbuat jelek, fa innaha shadaqatun, dan ini termasuk sedekah. Berarti simpulannya, peluang untuk berbuat baik sangat banyak sekali dan tak terhitung. Ini saja yang bisa disampaikan, semoga manfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.